Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Nah, kita jumpa lagi dalam Devotion from Home pagi hari ini. Saudara masih bersama dengan saya, Pastor JC Karawan. Nah, saya akan memberi judul Devotion from Home pagi hari ini adalah How to Tame Your Tongue. How to Tame Your Tongue, bagaimana mengkontrol, bagaimana mengendalikan, atau lebih tepatnya saya memberi judul Menjinakkan Lidah. Menjinakkan lidah. Nah, kita akan belajar dalam pelajaran ini bagaimana kita menjinakkan lidah. Apakah bisa, saudara, mengontrol mulut kita kalau kita berbicara mengenai lidah? Pasti bisa. Amin. Di mana jawabannya? Di firman Tuhan. Nah, saudara, seringkali kita melihat bagaimana guncingan yang datang ya, gosip-gosip ya. Kita melihat kiri kanan bertebaran. Orang berbicara mengenai hal-hal yang sumbernya nggak jelas. Itu disebut gosip. Ya, gosip. Orang bilang gosip murahan, kira-kira seperti itu. Gunjing artinya menggunjingkan orang lain. Ya, gosip. Yang kedua adalah recklessness. Apa itu, saudara? Sembrono, perkataan yang sembrono. Ya, yang asal ngomong tanpa pikir kita ngomong. Sometimes kita seperti itu ya, Bapak Ibu. Sebentar kita menyesal, aduh, saya sudah salah ngomong tadi. Aduh, saya sudah salah berkata-kata tadi. Tapi apabila sudah keluar dari mulut kita, itu sudah menjadi milik orang lain. Artinya sudah didengar orang. Orang bilang sudah menjadi milik publik, saudara. Jadi berhati-hati. Makanya jangan sampai mulutmu adalah harimaumu. Seperti itu. Yang ketiga adalah deceit. Apa itu, saudara? Tipu muslihat. Yang merancangkan tipu muslihat. Merencanakan sesuatu. Tricky. Suka tricky orang. Ini juga, saudara. Sehingga kita berkata-kata karena kita punya ada udang di balik batu. Kita sering melihat itu. Dan mungkin jangan-jangan sampai itu juga diri kita. Ya, amin. Kita dalam proses. Sekali lagi Bapak Ibu nggak perlu kecewa. Kita orang Kristen disebut orang kudus. Orang di dalam prosesnya Tuhan. Kita diproses Tuhan. Sehingga bagaimana caranya kita punya kebenaran firman yang akan mengendalikan mulut kita. Jadi bukan mulut orang lain. Amin. Berikutnya adalah lies. Bohong, berbohong. Ini juga, saudara. Sifat-sifat karakter yang suka berbohong dari mulut kita. Perlu dikekang, perlu dijaga. Dan itu ada di sekeliling kiri kanan kita. Mungkin bisa ada di gereja, kita nggak tahu, saudara. Dan yang terakhir adalah flattery. Apa itu? Menyanjung. Ya, menyanjung berlebih-lebihan, over seperti itu. Ada orang suka seperti ini, menyanjung berlebihan karena ada udang di balik batu, karena menginginkan sesuatu dari saudara, dari saya. Jadi orang ini menyanjung. Nah, kita harus bisa discern, bisa melihat, membedakan tipikal-tipikal seperti ini. Dan kalau ada di dalam diri saudara dan saya pagi hari ini, ya kita bertobat dan kita memulai sesuatu yang baru. Kita bisa mengkontrol, mengendalikan lidah kita masing-masing, mulut kita. Mari kita buka kitab Yakobus. Saya ingin baca di Yakobus 1 ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini berbicara mengenai orang percaya. Ini berbicara mengenai saudara dan saya. Amin. Jikalau kita menganggap diri kita beribadah, kita taat, kita orang Kristen, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yang kita dibaharui dari hari lepas hari supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Yaitu apa? Mulut kita, perkataan kita. Selain pembaharuan pikiran kita, mulut kita dikatakan. Kalau kita beribadah, tapi kita tidak mengekang lidah kita, berarti kita tidak mengontrol mulut kita. Dikatakan, kita menipu diri kita sendiri. Kalau kita masih melakukan beberapa hal yang saya katakan tadi, gosip, recklessness, deceit, lies, flattery, kita masih melakukan hal seperti itu, kita menipu diri kita sendiri. Kita tidak sedang menipu orang lain. Amin. Kita tidak sedang menipu orang lain, tapi kita sedang menipu diri kita sendiri. Dan Alkitab mengatakan sia-sialah ibadah kita. Maukah ibadah kita menjadi sia-sia? Tentu kita nggak mau. Amin, Bapak Ibu. Jadi saya percaya pagi hari ini kita akan belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Dan biar itu membangun hidup kita. Terus saudara, bangun hidupmu dalam roh yang takut akan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini membebaskan saudara, membuat saudara hidup berkemenangan. Amsal 13 ayat 3 berkata, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Siapa menjaga mulutnya, menjaga mulut saudara sendiri, bukan menjaga mulut orang lain. Seringkali kita suka menilai mulut orang lain sementara kita tidak mengontrol mulut kita sendiri.
Barang siapa menjaga mulutnya dikatakan memelihara nyawanya. Berarti mulut kita bisa memelihara nyawa kita. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Makanya saya katakan bahwa seringkali orang berkata bahwa mulutmu adalah harimaumu, saudara. Siapa yang lebar bibir, Amsal 13 mengatakan, akan ditimpa kebinasaan. Bocor maksudnya. Lebar bibir, mulut, ngomong sana ngomong sini, nyerocos dan tidak dipikirkan. Sudah tercampur ada bohong, ada tipu muslihat, segala macam, segala ada di sini. Rancangan-rancangan yang jahat, maka dikatakan kita akan ditimpa kebinasaan. Sekali lagi itu bukanlah rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya percaya bagaimana kita menjaga bibir kita. Menjaga bibir atau menjaga mulut lidah kita. Kita akan menghasilkan apa saudara? Menghasilkan kehidupan. Ya. Janganlah mengucapkan kata-kata gegabah yang bisa meruntuhkan semangat hidup orang lain. Mari kita memakai mulut kita, memakai lidah kita, bibir kita ini untuk memberikan dorongan, memberikan semangat kepada orang lain. Mengencourage orang lain, bukan menuduh orang lain, bukan menghakimi orang lain, bukan mengutuki orang lain. Tuhan gak mau kita seperti ini. Sekali lagi saudara, kita sedang di dalam proses. Mungkin saudara berkata, aduh Pak Pendeta saya seperti itu. It's okay, hari ini kita akan belajar. Hari ini kita belajar untuk berubah. Amin. Saya gak menuduh saudara. Mengatakan, oh saudara tidak layak datang dalam kerajaan Allah. Enggak, semua orang layak. Yesus berkata, orang sakit, ya orang mungkin kita sakit, kita perlu datang kepada Tuhan. Kita tidak mengerti, kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jangan pakai lidah kita untuk hal-hal yang sembrono, saudara. Jadi mari kita menjaga mulut kita. Mari kita menjaga lidah kita. Ya mengekang lidah kita saudara. Mengontrol lidah kita. Seperti pintu. Perlu ditutup. Mungkin kita sudah emosi. Mungkin kita sudah marah sekali. Tapi kita perlu mengkontrol lidah kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti pintu yang harus ditutup. Demikian pun pintu mulut kita harus reslet saudara. Ya dikancing supaya kita tidak dibawa emosi. Yang tidak mengontrol perkataan-perkataan kita yang bisa menghancurkan orang lain. Saudara, ada 5 poin, 5 cara yang kita belajar bagaimana kita mengendalikan lidah kita. Nomor 1, yang pertama dikatakan, realize you are accountable to God for your word. Realize you are accountable to God for your word. Artinya apa? Kita harus menyadari bahwa setiap kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas setiap kata-kata kita. Setiap perkataan yang keluar dari mulut saudara dan saya, saudara, kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan pada akhirnya nanti. Ya. Kita bisa menipu manusia, kita bisa mentriki manusia, kita bisa bohongi manusia, tetapi pada akhirnya setiap perkataan-perkataan kita ini, ya, akhirnya finally kita harus pertanggungjawabkan. Ada akuntabilitas dari kita. Waktu kita berdiri di hadapan Tuhan, kita akan pertanggungjawabkan sebuah perkataan kita. Dan Tuhan begitu teliti dan cermat. Dia tahu setiap perkataan saudara dari maksud, dari lubuk hati. Kita bisa tipu orang, kita bisa bohongin manusia, tapi kita nggak bisa menipu Tuhan. Nah, kalau ada seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Ya, saya bertobat, saudara bertobat. Amin. Tidak ada yang bebas dari masalah ini. Tapi karena kita masih daging, kita masih manusia. Sama saudara. Rasul-rasul seperti itu, nabi-nabi juga seperti itu. Sudah tokoh-tokoh di Alkitab juga seperti itu. Mungkin masih melakukan semuanya ini. Yang tidak melakukan hanya Yesus. Karena Yesus sama sekali tidak ada dosa di dalam dirinya. Karena kita punya sikap kardinalistis. Sinful nature. Sifat dosa alami. Ini membuat kita terbawa arus seperti ini. Tapi puji syukur kita punya kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Matius 12 ayat yang ke-36. Perkataan Tuhan Yesus sendiri berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Siapa yang bilang? Tuhan Yesus. Setiap kata yang sia-sia, kata yang tidak berbobot, yang tidak membangun, yang menghancurkan hidup orang lain, saudara, yang kita ucapkan, kita akan pertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Wow. Amin, saudara.
poin yang kedua yang akan saya share buat saudara pada pagi hari ini adalah bagaimana caranya kita mengontrol, mengendalikan lidah kita atau mulut kita ini. Poin yang kedua adalah dedicate your tongue to God. Dedikasikan lidahmu kepada Tuhan. Dedikasikan. Jadi bangun pagi hari katakan, Tuhan, saya mau mulut saya ini memuliakan Tuhan, membangun orang lain. Bagaimana kita mendedikasikan hidup kita, lidah kita kepada Tuhan? Ya dengan sungguh-sungguh kita percaya mengucapkan apa yang Alkitab bilang. Belajar mulai pengakuan iman, mengucapkan apa yang firman Tuhan tulis. Dan dedikasikan hidupmu kepada Tuhan. Mazmur 19 ayat 14 berkata, ini Raja Daud menulis seperti ini. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku, penebusku. Ya, Daud pun seperti ini saudara. Dia mengatakan mudah-mudahan engkau berkenan Tuhan akan ucapan mulutku. Dia begitu kontrol. Artinya sewaktu pagi hari dia berdoa. Dia mulai melihat seperti orang datang bangun pagi dan ingin naik kuda atau mengendalikan kuda. Dia mulai mengatur kekangnya. Dan dia tahu kemana di arah dia pergi. Saudara, suatu kita bangun pagi hari. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa seperti Daud. Supaya Tuhan setiap ucapanku hari ini berkenan, menyenangkan, membangun, menghibur, menguatkan orang lain. Terutama memuliakan Tuhan. Raja di atas segala raja. Jadi dedikasikan. Dedicate your tongue to God. Ya, dedikasikan mulutmu, lidahmu ini kepada Tuhan. Jadi jangan bangun pagi sudah berpikir yang semberawut. Wah, saya akan ngomong ini untuk menghakimin orang. Jangan saudara. Amin. Mari kita lihat kemuliaan Tuhan yang besar. Yang memberikan kita begitu banyak kasih karunia. Poin yang ketiga saudara dikatakan adalah. Poin yang ketiga. Kalau saudara lihat bagaimana kita memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Fill your heart with God's word. Fill your heart with God's word. Kita memenuhi hati kita dengan apa? Dengan firman. Ini sekali lagi. Firman. Amin. Sekali apa yang masuk input, outputnya pun akan sama. Ya. Tidak mungkin pohon ara ya menghasilkan pohon zaitun. Pohon mangga berbuah tomat. Saudara tergantung kalau apa yang saudara kasih masuk. Jadi kalau orang sudah biasa dengan gampang ya dengan lata ngomong hal-hal yang gak benar. Nah mungkin kita perlu cek perbendaharaan hati kita. Karena itu masukkanlah firman Allah setiap hari. Maka engkau akan baca firman Tuhan, akan dicangkokkan firman Tuhan. Buahnya pun yang dari buah bibir kita ini, buah mulut kita ini, hasilnya adalah firman Tuhan. Jadi bagaimana cara kontrol lidah kita yang liar ini, mulut kita? Penuhi dengan firman Tuhan saudara. Nah, penuhi dengan firman Tuhan. Di Matius 12 ayat 34-35. Hai kamu keturunan ular beludak, kata Tuhan Yesus. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sementara kamu sendiri jahat? Karena apa yang diucapkan itu meluap dari hati. Apa yang kita ucapkan itu dari dalam hati kita, saudara. Kalau kita, tidak bisa kita katakan, oh gak sengaja, oh I'm sorry, 1 kali, 2 kali. Tapi kalau selalu seperti ini, atau kebablasan selalu seperti ini, berarti inputnya pun keliru. Saudara bisa deteksi itu sendiri, amin. Ya, kalau saudara baca pos kota, ya semua hal-hal yang jelek, yang gak baik, yang saudara ceritakan ketakutan kepada orang lain. Bukan orang makin dikuatkan, makin menjadi takut. Saudara bicara mengenai hal-hal yang negatif, karena saudara baca hal-hal yang dari luar. Tapi kalau saudara baca firman saudara, maka semua perkataan saudara akan menguatkan orang lain. Amin saudara. Nah, Alkitab berkata Matius 12 tadi ayat 34-35, ayat yang 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Ya, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Nah, kalau jahat, maka jahat juga saudara. Seperti itu. Ya, fill your heart with God's word. Itu nomor 3. Nah, selanjutnya saudara, karena waktu terbatas, saya ingin share dengan cepat. Yang keempat adalah ini saudara. Listen before you speak. Listen before you speak. Mendengarkan sebelum berbicara. Ya, Tuhan beri kita 2 telinga dan 1 mulut. Supaya kita listen. Kita mendengar apa maunya orang. Terkadang kita terlalu cepat. Orang baru ngomong satu, kita udah tahu karena saking pintarnya kita. Kita tahu seperti main catur. Oh, dia mau lakukan ini. Stop. Saya tahu maksudmu seperti ini kan.
Nah, seringkali seperti itu. Nah, kalau sifat kita seperti ini, kita harus mengontrol. Orang itu mau didengar. Orang itu suka didengar, saudara. Nah, seringkali kita malas untuk mendengar. Jadilah pendengar yang baik, saudara. Kemudian supaya saudara bisa analisa, supaya saudara bisa dapat hikmat, saudara bisa memberi solusi, jalan keluar kepada saudara kita ini. Nah, kita masing-masing punya karakter seperti ini. Saya juga belajar mengontrol. Sometimes saya begitu cepat, saya sudah tahu. Tapi saya mencoba ya untuk mulai belajar untuk mendengar. Kalau saudara punya suami atau istri, saudara harus mendengar perkataan suamimu atau istrimu, anak-anakmu, begitu anak dengan orang tua. Belajar untuk mendengar. Kemudian setelah kita tahu, kita akan berbicara kebenaran kepada seseorang ini. Itu akan lebih efektif, saudara. Dan apa yang kita bicarakan adalah firman. Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Ya, cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Supaya menimbulkan apa? Hikmat, saudara. Supaya kita mulai berpikir, kita mulai mengatur perkataan kita, apa yang bisa membangun orang ini. Ataupun kalau saudara difitnahkan sesuatu, dikatakan sesuatu yang jelek, mungkin saudara mendengar, tapi kemudian saudara cerna, supaya saudara tidak emosi. Saudara akan dapat hikmat. Apakah untungnya kalau aku akan membalas untuk membela diri, untuk membalas untuk memaki, untuk membalas dengan emosi. Apakah untungnya? Mungkin Roh Kudus akan berbicara kepada saudara. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Mungkin dengan kata-kata fitnah diberikan kepada saudara, saudara menjadi tenang. Saudara mengerti bahwa orang lawan saudara ini tidak mengerti apa yang sedang dia katakan. Lawan saudara ini sedang emosi dan saudara duduk tenang dan memberkati dia. Dan saudara mengekang lidah saudara, menjinakkan lidah saudara. Sehingga saudara tidak terjebak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Haleluya. Amin, saudara. Nah, poin yang kelima, yang terakhir adalah speak word of grace and life. Speak word of grace and life. Perkatakan ucapan-ucapan kasih karunia dan yang mengandung kehidupan. Itu tadi. Ucapan-ucapan yang memberikan kasih karunia kepada orang lain. Dan memberikan kehidupan. Sewaktu Yesus dicobain, saudara. Ya, seorang wanita berzina dibawa kepada Yesus. Kedapatan berzina. Dan begitu puluhan orang datang membawa batu. Siap untuk melempar wanita ini. Tapi mereka membawa ke hadapan Yesus. Dan mereka ingin mencoba Yesus. Mereka berkata, orang ini, wanita ini kedapatan berzina. Menurut hukum Musa, perempuan ini harus dirajam dengan batu. Harus dilempar dengan batu. Menurut kamu Yesus, bagaimanakah menurut kamu? Kemudian saudara, Yesus terdiam. Ya, Yesus menunduk ke tangan dan dia menulis, saudara. Kemudian mengarahkan wajahnya kepada satu persatu daripada orang yang pegang batu ini. Yesus berkata, Yesus lihat wajah mereka dan Yesus berkata kepada mereka semua, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dia orang yang pertama yang berhak untuk melempar, merajam wanita ini. Satu persatu muka mereka tertunduk dan batu mereka buang. Satu persatu muka mereka tertunduk, mungkin batunya dimasukkan dalam saku, kemudian mereka pergi. Saudara, setelah mereka nggak ada, Yesus bertanya kepada wanita ini, di mana mereka? Sudah pergi Tuhan. Yesus mengatakan, dosamu diampuni. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Ada pengampunan, ada grace. Itu saudara. Biarlah perkataan kita seperti ini. Memberikan anugerah, memberikan kehidupan, memberikan kedamaian bagi siapa saja. Seperti Yesus. Karena kita mau dirubahkan seperti Tuhan. To be like Jesus. Speak word of grace and life. Kolose 4 ayat yang ke-6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jangan hambar, jangan perkataan yang kosong, yang asal sembunyi, asal bunyi, orang bilang asbun, saudara. Jangan kata-katamu kasar, ya, jangan hambar. Dan saudara, sehingga kita tahu bagaimana kita harus memberi jawab kepada setiap orang. Memberi jawab dengan perkataan firman yang membangun. Bukan menghancurkan, bukan menusuk orang lain, bukan membunuh karakter orang lain. Bukan membuat orang lain tertuduh. Bukan membuat orang lain hancur karena perkataan-perkataan kita. Perkataan sama kalau dibalikin buat saudara. Apakah saudara mau dikasih begitu? Tentu kita nggak mau. Kalau kita nggak mau diperbuat orang atas diri kita, jangan juga kita melakukan itu kepada orang lain. Berikanlah perkataan yang penuh kasih karunia dan pengampunan. Seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Amin, saudara.
Saya percaya itu akan membangun iman kita, saudara. Jadi, hal yang paling penting, saudara, bagaimana kita melakukan semuanya ini. Ayat yang terakhir adalah Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan matimu dikuasai oleh lidahmu. Kalau engkau suka menggemakannya, engkau memakannya. Artinya, kalau engkau suka memakannya, artinya menggemakan yang baik selalu, maka kita juga akan menerima yang baik. Sesuai apa yang kita gemakan akan kita makan. Itulah buah-buah. Nah, akhirnya saudara saya mengatakan, mari kita kontrol lidah kita. Tame your tongue. Jinakkan lidahmu, bukan lidahnya orang. Bukan lidah istri, bukan lidah suami, lidah kita sendiri. Praise the Lord, saya percaya pagi hari ini. Saudara, buka hati saudara. Dan saya ingin berdoa pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa segala kelemahan-kelemahan kami, keterbatasan-keterbatasan kami serahkan kepada Tuhan. Kami dedikasikan kepada Tuhan. Biar Tuhan beracara, Tuhan. Angkat, Tuhan. Kami tidak mampu, tapi kami ingin merubah hidup kami ini, Tuhan. Tuhan, kami ingin menjadi seperti Engkau. Setiap perkataan kami membangun suami kami, membangun istri kami, membangun anak-anak kami, membangun teman sekerja kami. Setiap perkataan kami memberikan kehidupan kepada orang lain. Jauhkan daripada kami, Tuhan, perkataan-perkataan yang sembrono. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Lepaskan berkat Tuhan. Engkau diberkati Tuhan pagi hari ini. Kalau engkau sakit, engkau disembuhkan Tuhan pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang sedang terbaring sakit, aku berdoa, speak kehidupan buat saudara, kesembuhan buat saudara. Kesembuhan adalah bagianmu, pemulihan adalah bagianmu. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati ekonomimu, Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa dan melepaskan berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin.